sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video yang lalu kita sudah membahas jenis-jenis polip. Ya, ada polip adenoma, di mana di dalam polip adenoma gambaran secara mikroskopis dibagi menjadi tubuler, gambaran filus atau gambaran tubuler filus. Ya, biasanya polip adenoma ini ukurannya kurang dari setengah inci atau ya 1,2 sekian senti ya. Kalau lebih besar dari 1,2 atau katakanlah lebih daripada 1 senti, kita harus lebih waspada ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang namanya polip adenoma ini yang kalau dibiarkan akan menjadi kanker. Itu satu jenis polip yang menjadi kanker ya, adenoma polip atau polip adenoma atau adenomatous polip. Kemudian polip yang tidak akan menjadi kanker yaitu polip hiperplastis dan polip inflamatori ya. Dan polip jenis inilah yang paling sering kita jumpai pada pasien, yang kita jumpai pada pasien itu jenis yang hiperplastik dan inflamatori. Ini tidak mempunyai resiko untuk terjadinya kanker. Dan yang ketiga yaitu polip yang berisiko tinggi untuk menjadi kanker, yaitu sessile serrated polip atau SSP ya, dan traditional serrated adenoma atau TSA. Nah, kita kembali akan melihat yang namanya adenoma itu. Kalau dia gambarannya tubuler, biasanya ukurannya kecil, ya, kurang dari setengah inci tadi ya, 1,2 sekian senti ya. Tetapi kalau polipnya adenoma polip itu besar, itu biasanya gambarannya filus. Jadi penting kita tahu gambaran mikroskopis hasil patologi dari polip ini. Kalau filus, awas. Kebanyakan ada yang namanya displasia. Displasia itu apa? Displasia itu adalah gambaran abnormal dari sel-sel di dalam polip yang menyerupai kanker. Kalau dia menyerupai kankernya itu ringan, low or moderate, maka disebut low grade displasia. Jelas ya? Low grade displasia itu ada gambaran abnormal dari sel-sel di dalam polip yang menyerupai kanker tetapi ringan ya. Tetapi ada yang namanya high grade dysplasia atau gambaran sel yang menyerupai kanker yang lebih parah daripada yang low grade tadi. Pada high grade dysplasia ini kita yang harus mewaspadai ya, karena dia akan menjadi kanker. Ya, ingat, resiko menjadi kanker tidak hanya jenis dari polipnya yaitu adenoma dan yang namanya SSP dan TSA tadi, tetapi juga ukuran. Bila polip itu ukurannya lebih dari setengah inci atau 1,2 cm, kita harus mewaspadai terjadinya displasia atau perubahan ke arah menjadi sel kanker di dalam polipnya. Ya, tergantung dia low grade displasia atau high grade displasia ya. Kemudian selain kita melihat jenis patologinya tadi, ukurannya juga banyaknya. Jadi apakah lebih daripada 3 waktu dilakukan teropong atau kolonoskopi itu diketemukan polip lebih daripada 3. Kalau lebih daripada 3, maka kita harus mencurigai untuk kemungkinan terjadinya keganasan atau kanker. Oleh sebab itu, hal-hal yang kita curigai untuk menjadi kanker, kalau itu polipnya sudah diambil dalam saat kolonoskopi, kalau polipnya kecil, maka perlu evaluasi kolonoskopi lebih cepat untuk kita melihat apakah ada polip adenoma yang lain lagi atau adanya munculnya kanker
di dalam usus besar kita. Jelas ya? Jadi selain jenis polip, ukuran polip, banyaknya polip itu menentukan seberapa berisiko polip itu menjadi kanker. Termasuk apakah ada displasia atau perubahan sel ke arah kanker, itu namanya displasia. Kalau ringan itu low grade, kalau perubahan selnya ke arah kankernya itu berat, itu namanya high grade displasia. Itu yang membuat kita harus waspada ya, untuk dilakukan pengulangan pemeriksaan kolonoskopi atau teropong usus besar, apakah muncul kanker atau muncul polip lagi, supaya kita bisa menangani lebih baik. Kira-kira pembahasan kita mengenai polip sampai di sini. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas tentang kanker usus besar dan rektum itu sendiri. Tetapi video-video yang sebelumnya ini yang mendasari cara berpikir kita untuk kita punya pengetahuan yang betul tentang kanker pada umumnya dan khususnya pada kanker usus besar dan